Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Masya Allah, belum bisa move on nih dengan kegiatan di kampung. Masya Allah, alhamdulillah bisa berlibur selama 2 minggu lebih di kampung. Jadi kali ini Bunda mau sharing kerandoman Bunda sama anak-anak atau petualangan Bunda selama di kampung. Jadi selama di kampung banyak kegiatan Bunda yang Bunda lakukan, baik itu seperti ini, ke pasar. Nah, ini adalah pasar tradisional yang ada di kampung Bunda. Nah, jaraknya itu Bunda harus naik motor ke sini. Cuma kalau di kampung Bunda itu pasarnya itu per hari, ada namanya pasar Minggu, ada namanya pasar Kamis, ada pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Senin. Nah, itu setiap daerahnya beda-beda hari pasarnya. Nah, ini adalah tetangga di kampung Bunda, maksudnya pasar di kampung sebelah. Jadi pasarnya hari Minggu. Nah, habis dari pasar Bunda langsung ke sawah. Ini Bunda mau mencuci baju ke sawah. Kebetulan air pam di di rumah Bunda itu tidak hidup, jadi hidupnya itu bergiliran. Jadi biar nggak memakan air banyak, jadi kami memutuskan untuk mencuci baju di namanya pincuran. Jadi kami pergi ke sawah untuk mencuci baju. Nah, inilah tempatnya. Jadi kalau mandi di sawah itu, di pincuran itu, airnya terus mengalir karena air mata air. Jadi airnya itu nggak pernah mati, nggak pernah putus. Nah, disinilah kami mencuci ketika air di rumah Bunda mati. Kalau mencuci di sini itu dingin, terus airnya itu mengalir terus, airnya besar. Jadi kalau kita mencuci itu cepat jadinya karena airnya mengalir terus. Nah, kalau Bunda mencucinya di sawah, nanti sampai di rumah Bunda tinggal keringin di mesin cuci, kemudian lanjut dijemur. Jadi kalau kondisinya sudah kering di mesin cuci, jadi tidak terlalu lama lagi kita jemur untuk kainnya bisa kering kembali. Nah, di sini Bunda mau menjemur baju terlebih dahulu. Nah, habis ini rencananya Bunda mau mandiin nenek atau ama. Mumpung masih pagi, jadi biar habis mandi biar nenek bisa berjemur sebentar. Alhamdulillah ama udah ada perubahan sedikit ya. Jadi biasanya kalau ke kamar mandi itu biasanya ama digendong, tapi sekarang alhamdulillah ama udah bisa dipapa gini, walaupun masih belum bisa dilepas sendiri. Nah, habis selesai mandi Bunda sempetin dulu untuk merendam kaki ama pakai air hangat, dikasih garam sedikit, biar yang kaki yang sebelahnya, yang sebelah kanan yang sakit itu, biar peredaran darahnya menjadi lancar. Karena memang kaki yang sebelah kanan itu agak sedikit bengkak, makanya harus sering direndam atau dikasih air, dikompres air hangat biar bengkaknya itu agak mengecil gitu. Jadi sambil berjemur sebentar sambil dikompres kakinya. Nah, habis itu siangnya Bunda mau lanjut nih sama anak-anak, mau bertualang ke sawah. Jadi Bunda nih katanya kata anak-anak nih bosan di rumah, kata mau ke sawah, mau lihat mamanya Kak Aisyah, uninya Bunda, kakaknya Bunda yang paling besar itu lagi menanam padi di sawah. Nah, jadi mereka mau melihat mamanya menanam padi. Jadi kebetulan karena motornya cuma satu, tapi ini nggak boleh ditiru ya teman-teman atau bunda-bunda semua. Jadi kami naik motornya beberapa nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang, untung badannya kecil-kecil, jadi bisa muat semuanya. Alhamdulillah sih sawahnya nggak terlalu jauh, jadi kami naik motor. Tapi kalau pada tanah jalannya yang kecil itu kami turun dan tidak naik motor dan kami jalan kaki. Nah, kebetulan sawah Bunda itu agak jauh ke bawah ya, jurang gitu, makanya kami ini jalan setapak berjalan, kemudian kami nyeberangin batang air.
Nah, batang air ini agak lumayan kecil juga untuk menyeberangi, ini pakai bambu. Nah, itu anak-anak nggak berani, akhirnya digendong sama papanya Aisyah. Bunda pun nggak berani merangkak langsung sini menyeberangnya. Nah, inilah sawah Bunda yang lagi ditanamin padi. Cuma Bunda sedih juga sih, ada musibah. Ternyata setelah kakak Bunda nanam padi ini, setelah dipupuk ditanam, ternyata besok harinya itu terkena banjir bandang. Akhirnya sawahnya itu betul-betul rata dengan tanah dan air. Innalillahi, masya Allah, sedih juga sih melihatnya. Nah, ini detik-detik sebelum kejadian tersebut. Jadi sehari sebelum kejadian tersebut itu kami membantu mama lagi memupuk padinya. Ini padinya baru selesai ditanam nih, baru pagi tadi baru selesai ditanam sama kakak Bunda. Kemudian siang harinya dipupuk langsung sama kakak Bunda biar tumbuhnya subur. Nah, selesai kami, ini belum ada sih tanda-tanda airnya itu akan banjir bandang. Masih kecil, airnya itu belum ada tanda-tanda mau ada air besar gitu. Jadi kami masih santai aja main-main di selokan, di sawah, masih santai mainnya. Nah, ya alhamdulillahnya air itu datang ketika kami nggak ada di sini. Jadi kami alhamdulillah selamat semua. Cuma sawah Bunda, sawah kakak Bunda ini aja yang udah rata sama tanah, sama air banjir bandangnya. Jadi betul-betul musibah nggak bisa dielakkan. Padi yang siap ditanam, padi yang siap dipupuk, masya Allah, semuanya hanyut dan dah rata dengan air. Ini adalah detik-detik sebelum kejadian tersebut. Jadi memang kami sempat mendokumentasikan kejadian. Sebelum kejadian itu nggak sempat, tapi sebelumnya itu kan tidak ada tanda-tanda apa-apa. Jadi semuanya tenang, batang airnya tenang. Makanya kakak Bunda udah sempat juga memupuk sawah, memupuk padinya. Nah, ini Bunda lagi bantu kakak Bunda menyiram pupuknya ke sawah. Dan nah, inilah kondisi batang air sebelum kejadian tersebut. Anak-anak masih bisa turun ke bawah. Inilah, jadi belum ada tanda-tanda kalau air ini akan besar dan akan banjir bandang. Anak-anak masih bisa main di dalamnya, masih bisa. Nah, ini Kak Aisyah sama Kak Safa masih bisa turun ke bawah untuk menyeberangi batang air ini. Nah, memang sepulang kami dari sawah ini, sorenya itu hujan deras, betul hujannya. Kemudian paginya itu suami kakak Bunda langsung ke sawah. Biasanya jam 6 tuh beliau sudah ke sawah. Nah, sampai di sawah beliau kaget, ternyata hujan yang semalam deras itu ternyata ada banjir bandang yang menghanyutkan sawah Bunda, dan yang lainnya juga hanyut. Jadi memang musibah yang tidak bisa disangka-sangka datang begitu cepat. Yang sebenarnya yang terasa betul karena betul-betul sawah itu habis ditanam, habis dipupuk. Rasanya lemas ya melihat ketika semuanya udah rata dengan air dan tanah. Jadi inilah saatnya detik-detik kejadian banjir bandang itu terjadi. Nah, ini kami pulang udah sorenya. Jadi pas kami pulang ini masih cerah, cuma udah sampai di rumah itu udah mulai mendung. Udah pas maghrib itu mendung sama sekali. Jadi pas mau isya itu hujan selebat-lebatnya sampai pagi. Nah, jadi memang pada malam itu kami nggak langsung lihat ke sawah, memang nggak tahu kejadiannya di malam itu ada banjir bandang. Paginya baru ketahuan kalau sawah kami kena banjir bandang ketika suami kakak Bunda itu ke sawah seperti biasa dan langsung menuju ke lokasi, dan beliau sangat terkejut ketika mendapati airnya itu tinggi, betul-betul setinggi orang dewasa,
terus sawahnya itu langsung ke bawah arus semuanya dan rata dengan air. Jadi suami kakak bunda itu langsung pulang ke rumah mengabari ke kakak bunda. Terus kakak bunda langsung lemas, langsung termenung karena 3 hari berturut-turut Uni itu menanam padi. Kemudian hari keempat dia memupuk padinya langsung, hari kelimanya udah kena banjir bandang. Masya Allah. Semoga Allah mengganti semuanya itu dengan berlipat ganda ketika kita ikhlas menerimanya. Nah, ini bunda dan sama anak-anak udah sampai di rumah. Nah, berikut ini nanti bunda akan perlihatkan kondisi setelah banjir bandang itu terjadi. Nah, inilah sawah bunda, semuanya dah hanyut ke bawah banjir. Semoga dengan kejadian ini ada hikmahnya. Nah, begitulah sedikit cerita bunda selama di kampung, serba-serbi kejadian yang tidak bisa dielakkan. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih yang sudah nonton video bunda, semoga bisa termotivasi, bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.